Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi muhkam at-tanzil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli ila nuril ilmi wal fahmi. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tak mampu menghitungnya. Meskipun nikmat Allah begitu banyak Allah berikan kepada manusia, kepada kita semuanya, tapi ternyata yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut sangatlah sedikit. Allah berfirman, "Innallaha dzu fadlin 'alan nas walakin aktsaran nasi la yashkurun." Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, akan tetapi manusia kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadis syakur." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, karena sangat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hambanya yang pandai bersyukur dan termasuk golongan yang sedikit itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salah satu nikmat besar yang hendaknya kita syukuri dan kita berbahagia dengannya adalah nikmat ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat bahwa tidak semua orang yang mendapati Ramadan, tidak setiap orang yang bertemu dengan Ramadan dia akan berbahagia, dia akan beruntung, dia akan mendapat ampunan. Tidak. Kenapa demikian? Karena dia tidak mampu memaksimalkan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh. Dalam sebuah hadis disebutkan di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kemudian dia mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Setelah Nabi turun dari mimbar, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi SAW menjawab, "Ketika aku menaiki tingkat pertama dari mimbar, Jibril datang kepadaku dan berdoa." Perhatikan jamaah sekalian, doa Jibril alaihissalam, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah, sengsaralah seorang hamba yang apabila dia mendapati Ramadan, dia hidup di tengah-tengah Ramadan, kemudian bulan itu berakhir, dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjadi pengingat untuk kita, warning yang sangat kuat bagi kita semuanya agar kita betul-betul memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Dengan cara mengisi hari-harinya, malam-malamnya dengan berbagai amal soleh. Tentu dengan senantiasa menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjadi standar kebaikan bukanlah seseorang mendapati Ramadan, tapi bagaimana dia mampu memaksimalkan Ramadan dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik agar kita mampu menjalani Ramadan ini dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslim rahimakumullah, di antara amal soleh yang hendaknya menjadi perhatian besar seorang mukmin di bulan yang penuh berkah ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran yang merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk, pedoman hidup bagi umat manusia. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, berpegang teguh kepadanya, mengamalkan kandungan-kandungannya, mengamalkan petunjuk Al-Quran, maka dia akan hidup dengan penuh ketenangan jiwa. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang berbahagia dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika seorang berpaling dari Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak mengamalkan kandungan Al-Quran dan tidak mengamalkan petunjuknya, maka dia akan merasakan hidup yang sempit, hati yang kaku, beku, dan dia akan merasakan galau, dan dia akan tersesat dalam hidupnya. Bahkan yang paling mengerikan, nanti di akhirat dia akan mendapatkan ancaman api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari kitabku, dari petunjukku, dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, hati yang sempit, tidak merasakan kenyamanan jiwa, ketenangan jiwa. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dia berkata, qala rabbi lim hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wahai hambaku, karena dulu kamu ketika Al-Quran datang kepadamu, ayat-ayat kami datang kepadamu, kamu abaikan, kamu berpaling darinya, maka hari ini pun engkau akan dibiarkan, dilupakan. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, mengatakan, tadammanallahu liman qara'al Quran wattaba'a lima fihi an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang mufassir dari kalangan sahabat yang dikenal dengan turjumanul Quran, pakarnya tafsir di zaman sahabat Nabi. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, mengamalkan isinya, alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah jamin dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Kemudian beliau membacakan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin kebahagiaan dan ketenangan jiwa,
ingin selamat dari penyimpangan, ingin selamat dari kesengsaraan hari kiamat yang maha dahsyat, hendaklah menjadi sahabat Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama kita. Jika tidak, hati kita akan gersang. Kita akan merasakan sempit jiwa ini. Meskipun dilingkupi oleh harta dunia yang melimpah, tapi ketika kita jauh dari Al-Quran, kita akan merasakan seakan-akan dunia itu sempit. Sisihkan waktu untuk bersama Al-Quran. Setiap hari, setiap malam kita hendaknya ada waktu khusus untuk bersama Al-Quran. Iya, setiap hari. Dan di bulan apapun kita berada, hendaknya Al-Quran menjadi perhatian kita. Jangan pernah kita memutuskan hubungan dengan Al-Quran. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, di Ramadan, di bulan Ramadan, perhatian kita terhadap Al-Quran harus lebih kita tingkatkan lagi. Interaksi kita dengan Al-Quran di Ramadan ini harus lebih maksimal lagi. Kenapa demikian? Saya yakin para pendengar sekalian, kaum muslim sekalian sudah sangat paham dengan keistimewaan bulan ini. Sebabnya, kenapa kita harus lebih meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran di Ramadan? Li'annal Quran unzila fi Ramadan. Karena Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan. Dan ini semua kita sudah sangat memahaminya. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Oleh karena itu, Jibril alaihissalam pun turun menemui Nabi SAW untuk memurojaah Al-Quran, mengecek Al-Quran Nabi SAW. Beliau lakukan itu di bulan Ramadan. Dikatakan dalam sebuah hadis, wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Dan Jibril biasa menemui Nabi SAW pada setiap malam Ramadan untuk tadarus Al-Quran bersama Nabi SAW. Ibnu Rajab mengatakan bahwa hadis ini menjadi dasar bahwa pentingnya kita meningkatkan perhatian kita terhadap Al-Quran di bulan Ramadan yang berkah ini. Kaum muslim rahimakumullah, lantas bagaimana bentuk interaksi kita dengan Al-Quran? Barangkali kebanyakan dari kita ketika kita berbicara tentang interaksi dengan Al-Quran, yang terbayang adalah tilawah. Naam, sahih. Tilawah itu bagian dari bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Tapi bukanlah itu satu-satunya cara kita berinteraksi dengannya. Mari kita perhatikan beberapa bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Semoga kita bisa mengamalkannya. Yang pertama adalah dengan al-istima', mendengarkan Al-Quran. Istima' dalam arti mendengar dengan penuh konsentrasi, bukan dengan sambil lewat, bukan, dari fokus kita memang benar untuk mendengar Al-Quran, fokus dan konsentrasi mendengarkan Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra' alayya Al-Quran." Bacalah kepadaku Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra' alayka wa alayka unzil?" Apakah saya akan membacakan padamu Al-Quran padahal Al-Quran diturunkan padamu? Lantas Nabi mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya ingin mendengar Al-Quran dari orang lain. Makanya kita pun perlu mengikuti sunnah ini, mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Dan sekarang alhamdulillah banyak sekali sarana yang bisa kita tempuh untuk bisa mendengarkan Al-Quran, yang kita bisa memilih murattal dan para qari yang masyhur yang sesuai yang kita inginkan. Ini suatu kebaikan yang perlu kita perhatikan. Kemudian bentuk yang kedua itu tilawah, membaca Al-Quran. Dan membaca ini merupakan amalan yang memiliki pahala yang luar biasa. Bahkan Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca
satu huruf di Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat ganda menjadi 10 kebaikan. Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim kalau kita baca itu sudah mendapatkan 30 pahala. Bagaimana dengan kita baca 1 juz, 2 juz, bahkan 30 juz? Sungguh pahala yang begitu besar yang kita dapatkan. Oleh karena itu, para salaf kita, para ulama salaf, kita melihat, membaca kisah mereka, begitu dahsyat interaksi mereka dalam membaca Al-Quran di Ramadan ini. Sehingga kita mendengar ada yang mengkhatamkan Al-Quran setiap malam, yaitu Al-Aswad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, beliau yaqra'ul Quran fi kulli lailatin min Ramadan, menamatkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. An-Nakhai rahimahullah ta'ala, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap malam di 10 terakhir. Tapi di selain 10 terakhir, beliau mengkhatamkan 3 malam sekali, 3 hari sekali. Qatadah, beliau mengkhatamkan 7 hari sekali pada hari normal. Pada Ramadan, beliau mengkhatamkan 3 hari sekali. Pada 10 terakhir, beliau mengkhatamkan setiap malam sekali. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari para salaf kita yang mana mereka begitu perhatian dengan Al-Quran. Yang berikutnya, bentuk interaksi kita dengan Al-Quran adalah memahami makna. Memahami makna Al-Quran dan mentadabburinya. Ini sangat penting, kaum muslimin sekalian. Kebanyakan dari kita barangkali hanya mencukupkan diri illa rahimallah dengan membaca dan seterusnya. Bagus membaca itu mendapat pahala yang besar, tapi ada level yang di atasnya ini yang lebih utama, lebih harus kita perhatikan lagi, yaitu memahami apa yang kita baca. Ya, jangan sampai kita membaca, bertahun-tahun kita membaca Al-Quran, tapi kita belum tahu apa yang kita baca selama ini. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan kepada Muhammad penuh keberkahan. Di antara keberkahan Al-Quran, membacanya adalah ibadah, mendapatkan pahala yang luar biasa. Untuk apa ya Rasulullah? Ya Allah, engkau turunkan Al-Quran berkah ini. Allah melanjutkan, liyadabbaru ayatih, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, fihi dalil ala wujubi ma'rifati ma'anil Quran. Ayat ini mengandung dalil tentang wajibnya kita memahami makna Al-Quran. Oleh karena itu, hendaknya kita memiliki waktu khusus untuk memahami makna-makna Al-Quran. Paling minimal kita membaca terjemahannya, terjemahan ayat. Kita baca Al-Fatihah setiap hari. Sudahkah kita memahami maknanya? Jika belum, maka Ramadan ini kesempatan kita, silahkan buka terjemahannya dan pelajari maknanya. Hafalkan dan renungkan maknanya. Kemudian surat-surat pendek, juz 30. Pelan-pelan ya, untuk bisa memahami makna Al-Quran. Dan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengisahkan tentang generasi sahabat. Kenapa mereka itu begitu luar biasa keistimewaannya dalam hal perhatian dengan Al-Quran. Beliau mengisahkan, inna man kana qablakum yarawna al-Quran rasaila ilaihi min rabbihim. Mereka memandang bahwa Al-Quran itu sebagai surat atau pesan dari Rob mereka kepada mereka. Jadi ketika membaca Al-Quran itu, mereka merasakan ini pesan Allah SWT kepada dirinya, sehingga dia berusaha untuk memahami apa yang Allah inginkan. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, rubba qarin lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Betapa banyak orang baca Al-Quran, tapi Al-Quran malah melaknatnya. Maksudnya apa? Al-Quran melaknat orang yang berdusta, tapi dia berdusta. Dan kita melihat di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah larangan.
Banyak orang baca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan tinggalkanlah riba. Banyak orang yang melakukan transaksi ribawi, padahal dia membaca ayatnya. Ya. Wa qul lil mu'mini yaghuddu min absarihim. Wahai orang beriman, tunduklah pandangan matamu. Baca ayatnya. Mungkin Ramadan semua kita melewati ayat itu. Tapi kita tiap hari dengan gampang mengumbar pandangan kita pada hal yang haram, padahal ayat mengatakan melarang itu. Itu kenapa terjadi? Karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Makanya salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran, pahami maknanya dan tadabburi ayatnya. Insya Allah inilah yang akan membuat kita lebih terasa, berkesan dengan ketika membaca Al-Quran. Kenapa kita sering mendengar melihat orang-orang ketika membaca Al-Quran menangis? Karena mereka mengerti apa yang Allah firmankan dan apa yang merasakan. Makanya saya mau share kepada kita semuanya, mari Ramadan kali ini kita coba atur waktu kita untuk memahami makna Al-Quran. Tilawah lanjutkan, tapi jangan lupa ada waktu khusus untuk memahami makna Al-Quran, karena ini sangat penting bagi kita semuanya. Berikutnya, di antara bentuk interaksi kita dengan Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Tadi mengamalkan, kita mendengarkan, membaca, memahami maknanya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca saja, bukan hanya untuk hiasan dinding, bukan. Tapi dibaca, dipahami, ditadabburi dan kemudian dijadikan diamalkan dalam amal nyata. Dipraktikkan Al-Quran. Makanya Nabi Aisyah mengatakan wa kana khuluqul Quran. Nabi itu akhlaknya Quran. Artinya apa? Beliau SAW menerapkan, mewujudkan semua perintah dalam Al-Quran. Akhlak yang baik yang Al-Quran ajarkan, beliau terapkan. Yang diperintah Al-Quran, beliau laksanakan. Yang Al-Quran larang, beliau tinggalkan. Begitu seharusnya kita bersikap. Dan ini tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak mampu, tidak memahami apa yang kita baca. Jadi level mengamalkan ini didahului oleh level memahami makna. Maka penting sekali poin yang keempat ini, antara memahami makna Al-Quran dan kemudian mengamalkan kandungannya. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Sekali lagi, mubarak, berkah, keberkahan luar biasa Al-Quran itu. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Ikutilah petunjuknya. Ada perintah, laksanakan. Ada larangan, tinggalkan, jauhkan. Ada khabar-khabar dari Al-Quran, benarkan, jangan didustakan. Itu bentuk pengamalan terhadap Al-Quran. Saya ulangi, Al-Quran itu mengandung perintah, mengandung larangan, mengandung khabar-khabar tentang hari kiamat. Maka jika itu bentuk perintah, kita amalkan. Bentuk larangan kita tinggalkan. Dan jika itu bentuk khabar atau berita yang Allah sampaikan kepada kita, maka kita harus yakini itu dan benarkan. Jadi mengamalkan adalah hal penting yang harus kita perhatikan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang berikutnya, di antara bentuk interaksi kita dengan Al-Quran adalah ta'allum wa ta'lim. Ta'allum Al-Quran, belajar Al-Quran. Belajar hurufnya, belajar cara bacanya, belajar tafsirnya, makna-makna, belajar. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bagi kita yang belum bisa baca Al-Quran, maka tidak perlu malu belajar Al-Quran. Meskipun usia sudah lanjut, tidak masalah. Buktikan bahwa kita itu cinta Al-Quran, kita mau berupaya untuk bersama Al-Quran sampai kita meninggal. Ta'allum. Jadi belajar Al-Quran itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka jangan sampai malu-malu. Siapapun dia, belajar Al-Quran itu sangat penting. Dan bagi yang sudah mampu mengajarkan, pun jangan lupa berikan ilmu ke orang lain, ajarkan ilmu Al-Quran kepada orang lain, karena Allah, Nabi SAW mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran adalah dengan cara menghafalnya. Menghafal Al-Quran. Nah, menghafal Al-Quran itu diantara amal mulia.
Dan tentu memang tidak semua orang Allah berikan taufik, kemampuan yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Tapi minimal kita punya semangat, punya tekad untuk menghafal meskipun hanya juz amma, juz 30 atau surat pendek. Ya. Ini bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, masa sholat kita dari dulu sampai sekarang mungkin udah puluhan tahun kita hanya berkisar antara trikul, ya, ini atau kausar dan seterusnya. Mari kita berusaha untuk lebih naik level lagi, pelan-pelan. Yang pasti kita punya niat, punya kesungguhan, insya Allah Allah akan beri taufik. Kaum muslim rahimakumullah, kalau kita sudah tahu tentang bentuk-bentuk interaksi kita dengan Al-Quran, dan kita bertekad tentunya untuk melakukan apa yang kita mampu, memaksimalkan apa yang kita bisa dari level-level tadi itu, dari mulai mendengarkan, kemudian membaca, kemudian memahami maknanya, mentadabburinya, mengamalkannya, dan belajar dan mengajarkannya, kemudian menghafalkannya, maka lakukan. Dan saya lebih tekankan di sini dalam hal memahami makna Al-Quran itu sangat penting. Ya, kalau sekarang kita sudah terbiasa membaca tilawah, mungkin sekarang banyak dari kaum muslimin, dari pemirsa sekalian sudah mengkhatamkan berkali-kali barangkali. Tapi sekarang silahkan. Sudah ada waktukah? Sudah ada waktu untuk membaca makna Al-Quran. Kalau belum ada, silahkan sisihkan waktu khusus untuk baca makna Al-Quran. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan, apa kiat-kiat agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, agar kita merasa nikmat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ini insyaallah poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Kaum muslim rahimakumullah, di antara hal penting yang harus kita lakukan agar kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quran adalah al-iktsar minad du'a. Ini cara yang pertama, memperbanyak doa dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, doa, dan doa. Kalau seorang berdoa kepada Allah, lantas Allah kabulkan doanya, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Kalau kita ingin dekat dengan Al-Quran, berdoa, ya Allah, mudahkanlah aku dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya Allah, mudahkan aku dalam membaca Al-Quran, mentadabburinya, mengamalkannya, memahami maknanya, membacanya, dan belajarnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha segalanya. Ingat, satu hari Nabi SAW pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Masya Allah. Nabi SAW, orang termulia, mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, saya mencintaimu karena Allah. Ini metode belajar, mengajar, agar orang yang kita ajak bicara itu lebih fokus dan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Maka Nabi mengatakan, saya mencintaimu karena Allah. Lantas beliau mengatakan, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kamu tinggalkan setelah salat atau di akhir salatmu membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu. Dan membaca Al-Quran salah satu makna zikir. Wa ala syukrika, dan dalam bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan dalam beribadah kepadamu dengan baik, atau dalam memperbaiki ibadah kepadamu. Ini bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, karena kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita itu lemah. Semua kebaikan yang kita lakukan, semua prestasi yang kita dapatkan, itu semuanya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa berjasa, merasa sombong, beramal banyak. La. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik kepada Anda, kepada kita semua, sehingga kita mudah dalam
beribadah. Oleh karena itu senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu yang pertama. Memperbanyak doa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita lebih dekat dengan Al-Qur'an, termotivasi untuk bersama Al-Qur'an, berlama-lama dengan Al-Qur'an, maka tip yang kedua, hendaknya kita memperbaiki hati kita. Memperhatikan kesucian hati kita, kebersihan hati kita dari noda dan maksiat. Karena Al-Qur'an itu akan memberikan pengaruh atau maksiat akan mengotori hati, dan hati yang kotor akan sangat susah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maksiat itu bisa menghalangi seorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hilang hafalannya karena maksiat. Ada orang yang diharamkan qiyamul lail karena maksiat. Makanya kita harus perbaiki hati kita, cek hati kita agar senantiasa bersih dari segala noda-noda dosa. Betapa banyak orang mungkin zahirnya terlihat selamat dari dosa, tapi hatinya berdosa. Hatinya penuh hasad, penuh dengki, iri, ada riya di dalamnya, kesombongan. Itu semuanya penyakit-penyakit hati yang dapat menghalangi seorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita perhatikan hati kita agar kita mampu berlama-lama dengan Al-Quran. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat seperti dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih dari dosa, sungguh kita tidak akan pernah kenyang dengan firman Rabb kita. Artinya apa? Kita akan nyaman, merasa lezatnya bersama Al-Quran, kenyamanan dengan Al-Quran. Kenapa? Hati kita bersih. Makanya hendaknya kita memperhatikan kesucian hati kita agar kita bisa lebih dekat dengan Allah SWT melalui firman-Nya yang mulia. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, adalah mengetahui tentang keagungan Al-Quran. Karena kita tahu semuanya bahwa ketika seorang tidak mengetahui tentang nilai sesuatu, dia akan bersikap biasa. Dia tak mengetahui harga suatu barang, dia akan bersikap biasa, tidak terlalu peduli, bahkan dia membiarkannya begitu saja. Tapi jika dia tahu bahwa barang ini berharga, bernilai, dan seterusnya, dia akan perhatian, dia akan menjaganya, dia akan meletakkannya di tempat yang paling aman. Kenapa begitu dia lakukan? Karena dia tahu ini barang sangat berharga. Begitu halnya dengan Al-Quran. Kalau seorang muslim, kita mengerti betul, mengerti dalam arti kita benar meresapi tentang keagungan Al-Quran, merasakan keagungan Al-Quran, insya Allah kita akan memperlakukannya dengan sangat luar biasa. Sebagaimana yang terjadi pada kalangan salaf kita, para ulama salaf semuanya, begitu dahsyat pengakuan mereka Al-Quran sehingga mereka menjadi Al-Quran sebagai panduan hidup mereka, bahkan bacaan harian mereka. Oleh karena itu, di antara hal yang perlu kita ketahui tentang agungnya Al-Quran, cukuplah kita yakini dan resapi dalam jiwa kita bahwa Al-Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kita telinga, memberikan kita mata, yang membuat jantung kita berdetak, itu Allah, dan kita membaca kalamnya, firmannya. Harus kita rasakan itu dalam jiwa agar kita merasa sesuatu yang luar biasa, sehingga kita memiliki perhatian besar terhadap Al-Quran. Tapi kalau kita merasa Al-Quran biasa saja, bacaan biasa, maka kita akan mengabaikannya. Oleh karena itu, tanamkan dalam jiwa kita tentang agungnya Al-Quran. Al-Quran itu agung dan agung. Disebutkan oleh seorang ulama salaf, yaitu Hasan al-Basri, beliau mengatakan, "Idza aradta an tukallima Allah fasalli." Jika engkau ingin berbicara dengan Allah, salatlah engkau. Karena salat itu merupakan munajah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradta an yukallimaka Allah faqra'il Qur'an. Kalau Anda ingin Allah berbicara denganmu, maka bacalah Al-Quran.
Jadi kita tanam dalam jiwa kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membaca, mendengarkan, atau memahami maknanya, atau mentadabburinya, mengamal dan seterusnya, kita ingat ini semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendaknya menjadi perhatian besar kita dalam hidup ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hal penting yang kita harus pahami tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sumber kebahagiaan. Bagi Anda, bagi kita semua yang ingin bahagia, ketenangan jiwa, maka Al-Quranlah obatnya. Orang yang mengerti bahwa Al-Quran sumber kebahagiaan, dia akan bersama Al-Quran. Kenapa? Karena setiap orang pasti ingin bahagia, ingin ketenangan jiwa. Banyak orang yang mungkin menjadi ketenangan itu berangkat ke pantai, berangkat kemana, ke tempat-tempat yang mungkin maksiat. Ingin apa? Ingin cari ketenangan jiwa. Tapi ternyata dia tidak tahu bahwa Al-Quran adalah sumber ketenangan jiwa. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Dan Al-Quran di antara zikir yang sangat luar biasa manfaatnya bagi hati seorang manusia. Kemudian di antara bentuk keagungan Al-Quran yang perlu kita juga ingat, bahwa Al-Quran itu pedoman hidup kita. Kita dalam hidup ini butuh panduan, butuh pedoman. Bagaimana kita akan sampai pada tujuan akhir kalau panduan yang kita miliki tidak ada atau salah? Pasti kita akan sesat di jalan. Makanya Al-Quran ini kita yakini pedoman hidup kita, panduan hidup kita. Ingin ke surga, Al-Quran akan mengantar kita, akan mengarahkan kita ke surga. Oleh karena itu, orang yang mengerti akan hal ini, dia akan berusaha insya-Allah untuk bisa memahami petunjuk Al-Quran, agar dia bisa mendapatkan keutamaan Al-Quran dan dia bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Dan yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, adalah di antara cara agar kita lebih dekat dengan Al-Quran, mengetahui keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Kita semua sudah sangat paham, sangat hafal hadis tentang pahala membaca Al-Quran. Ada dilipatkan akan jadi 10 kebaikan, satu huruf 10 kebaikan dan seterusnya. Allah Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Dia akan bersyafaat pada hari kiamat nanti. Ya. Bahkan Allah SWT akan mengangkat ahli Al-Quran, orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran, akan angkat dia di dunia, di dalam alam kubur dan di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ya, "Innallah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan kaum yang lainnya. Ini pertanda bahwa bagi siapa yang ingin kemuliaan, ingin kebahagiaan, ya, fid dunya wal akhirah, maka hendaknya menjadi ahli Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai seorang muslim hendaknya memperhatikan hal ini agar kita tidak tersesat di dunia ini, agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, membimbing kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran, semakin peduli dengan Al-Quran, dan meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, baik di bulan Ramadan maupun nanti setelah Ramadan berakhir, kita tetap bersama Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa humumina. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Semoga Allah SWT menjadikan kita di antara hambanya yang dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk bisa mengisi Ramadan sampai akhir nanti dengan berbagai macam amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah SWT memaafkan kita semuanya, mengampuni kita semuanya, dan menerima amal ibadah kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.